Lalu di sini kalian bisa melihat ya, gas fee-nya itu cuma Rp169, bro. Bayangin. Ini tergolong murah banget. Barusan saya ngirim dari MetaMask ke Exodus, itu biayanya sekitar Rp400 satu transaksi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu dompet kripto yang menurut saya ini sangat recommended ya untuk kalian gunakan bagi kalian yang masih pemula atau untuk kalian yang suka dengan tampilan wallet yang simple, nggak terlalu kompleks dan sedap di mata, yaitu wallet Exodus. Saya pribadi sudah menggunakan wallet Exodus ini lebih dari 3 tahun ya, dan ini merupakan salah satu wallet favorit saya. Kenapa? Pertama, menurut saya Exodus ini merupakan wallet yang sangat user friendly ya, alias mudah banget untuk digunakan meskipun kalian masih pemula. Saya yakin meskipun kalian itu sebelumnya nggak pernah pakai wallet desentral, tapi jika kalian menggunakan Exodus, kalian bakal cepet banget ngerti. Lalu alasan kedua adalah fee transaksi yang di dalam Exodus ini tergolong sangat murah. Dan yang ketiga, anti-crash. Jadi pengalaman saya, wallet Exodus ini bisa dibilang nggak pernah crash atau ngebug. Nggak seperti wallet lain yang kadang error pas transaksi, close app sendiri, token nggak muncul, dan lain-lain. Bahkan selevel wallet Web3-nya Binance, ini saya nggak bermaksud menjelekkan ya, itu masih sering ada bug bro. Kalian beli token atau swap token bridge, itu tokennya nggak muncul. Nah, di Exodus itu saya pribadi belum pernah mengalami hal demikian. Makanya Exodus ini bisa dibilang wallet yang mulus banget lah. Makanya saya pakai wallet ini sudah 3 tahun lebih. So, jika kalian tertarik untuk menggunakan wallet Exodus ini atau mungkin kalian ingin coba-coba, ingin tahu experience-nya gunain Exodus, silakan tonton video ini sampai selesai. BTW Exodus ini sudah bisa di-download untuk desktop ataupun di mobile ya. Jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Nah, di sini secara saya pribadi saya menggunakan Exodus untuk aktivitas mobile. Jadi di tutorial ini kita akan explore Exodus versi mobile app. Gasken. Jadi hal pertama yang perlu kalian lakukan adalah kalian harus menginstal aplikasi ini dulu ya. Kalian bisa cari aja di Play Store ataupun di App Store, Exodus. Lalu kalian install. Nah, setelah berhasil terinstall, kalian bisa langsung buka aplikasinya. Jadi ini ya tampilan awalnya. Pertama, di sini kalian ada dua opsi, I have a wallet kalau kalian ingin melakukan impor kode press atau create wallet jika kalian ingin bikin wallet kripto dari awal. Nah, di sini saya asumsikan kalian menggunakan Exodus ini sebagai new user ya atau pengguna yang baru. Di bagian invite code ini kalian bisa isi dengan kode SD9 6Q1 agar kalian itu berpotensi untuk mendapatkan special offer dari Exodus ini. Mungkin ada event-event tertentu atau apa. Lalu klik create wallet. Nah, ini ya. Kalian sini bisa mendapatkan earning $50 reward on your first 2.500 of swaps. Jadi kalau kalian sudah mencapai titik swap tertentu, kalian bisa dapetin reward dolar. Jadi enak ya, makin rutin kalian menggunakan Exodus, kalian juga berpotensi untuk mendapatkan reward. Di sini kalian pilih I'm not a US citizen karena kita orang Indonesia ya. Kita continue. Maka wallet kita di sini sudah jadi. Jadi seperti ini ya tampilan dari wallet Exodus. Ini benar-benar menurut saya sih wallet yang super friendly ya. Tampilannya nggak aneh-aneh, nggak terlalu kompleks. Cocok banget untuk kita yang kaum simple rebahan. Nah, hal pertama yang perlu kalian setting tentu di sini adalah keamanan ya. Kita bisa masuk ke bagian yang Explore Exodus ini, pilih yang di bagian security, kita klik. Lalu pastikan pertama kalian melakukan backup ya. Kalian lakukan backup, nanti kalian dapetin 12 kode press. Itu kalian simpen baik-baik. Semua wallet crypto desentral pasti nge-share kode pressnya. Itu wajib kalian simpen, jangan dikasih tahu ke siapapun. Kemudian kedua, kalian bisa setting passcode. Nah, passcode ini kayak kalian bikin kode PIN kayak gitu ya. Lalu juga kalau HP kalian itu support fingerprint, kalian juga bisa aktifin fingerprint di sini. Jadi ada 3 hal yang perlu kalian setting di awal. Backupnya kalian download, kalian ambil kode pressnya, kemudian kodenya kalian setting,
Jadi kita melakukan transaksi agar kita lebih aman pakai password ya. Kemudian di bagian fingerprint ini kita aktifin kalau HP kita itu support sidik jari. Kemudian kita back, di sini kita bisa masuk ke bagian settings. Kita bisa setting language-nya atau bahasanya dan juga di bagian set currency. Nah, ini merupakan salah satu keunggulan dari Exodus ya dibandingkan dengan wallet desentral lainnya, di mana currency ini bisa kita setting IDR atau Indonesia. Jadi semisal kalian itu ingin kirim BNB senilai 200.000 misal ya. Nah, itu bisa kalian kirim dengan memasukkan nominal Indonesianya. Jadi kita pas ngirim 200.000. Kalau di wallet lain kan kita harus konversi dulu ya, hitung-hitungan ke dalam bentuk USDT. Di Exodus kita bisa langsung konversikan perhitungannya menjadi IDR. Nanti kita akan praktek ya, agar kalian gampang paham. Ini kita pilih aja dulu Indonesia IDR. Kita pilih yang Indonesia rupiah. Oke, sudah di bagian set currency-nya IDR ya. Lalu kita masuk ke halaman awal di Exodus ini, kita mulai belajar. Jadi di tampilan awal di sini tuh ada beberapa menu yang ingin saya sharingkan ya. Pertama adalah receive. Receive itu artinya kita ingin menerima token. Kedua adalah buy jika kita ingin membeli. Nah, sayangnya untuk wallet-wallet desentral atau exchanger luar itu kan untuk buy-nya support kartu debit di luar Indonesia. Jadi tetap ini not recommended untuk digunakan untuk buy semua wallet seperti itu. Kemudian di bagian bawah ini kita bisa melihat aset-aset yang ada di wallet kita. Nah ini ya, ini kebetulan masih nol semua. Kenapa? Karena kita belum isi kampret, kan berbuat. Ini ada Bitcoin, Ethereum, USD, Solana, USDC, dan lain-lain. Kalau kita ingin setting token apa yang muncul di halaman depan, kalian bisa klik Add More. Lalu semisal kita ingin menambahkan, mana ya, contoh Dogecoin misal ya, kita centang aja. Nanti Dogecoin akan muncul di halaman depan. Kalau kita ingin menghilangkan token tertentu dari halaman depan Exodus, kita uncentang aja. Contoh Tron. Nah, kita hilangin centangnya. Maka dia akan keluar dari list yang ada di tampilan depan. Kemudian di sini contoh ya Ethereum, kita klik. Kenapa ini tombolnya nggak kayak yang lain? Karena Ethereum ini mensupport beberapa blockchain. Contoh di sini kalau ada centangnya kayak gini, Solana Sol. Berarti ini adalah koin Sol di jaringan Solana. Nah, kalau Ethereum di sini opsinya ada banyak. Makanya kita buka dulu. Nah, di sini kan ada Ethereum jaringan Ethereum atau ETH jaringan Ethereum. Kemudian ada juga ETH jaringan BSC, ETH jaringan OP, ETH jaringan ARB dan lain-lainnya. Jadi ini support banyak banget jaringan. Jadi kalian ingin memunculkan di halaman depan itu token yang jaringannya apa? Contohnya di sini saya mau add Ethereum yang jaringan BSC biar tambah banyak. Kita tinggal centang aja. Paham ya? Di sini kita back. Lalu kita cek di bagian depan sini token-token yang sebelumnya telah kita masukkan ke halaman depan. Ini kalau kita klik Ethereum, maka akan di breakdown ini ETH di jaringan apa aja. Jadi semisal kalian ingin ngirim token gitu ya, token ETH jaringan BES, ya pilih yang jaringan BES. ETH jaringan BSC, ya kirim yang BSC. Jadi ini terpisah berdasarkan chain-nya masing-masing. Ngerti ya? Nah, di sini sebagai contoh kita akan ilustrasikan untuk deposit salah satu token ya. Contohnya di sini saya mau deposit koin BNB. Caranya gimana? Jadi kita cari aja tokennya token BNB atau kita bisa klik yang receive di sini. Kemudian kita cari koin yang ingin kita depositkan. Semisal BNB, tulis saja BNB. Lalu di sini kita pilih yang BNB jaringan BSC. Itu bisa lewat yang menu receive. Atau kita langsung aja ke daftar list asetnya. Kita pilih yang BNB, semisal ini ya. Ada tombol BNB, aset BNB, kita klik. Lalu di sini ada dua arah ya. Ada yang send, ada yang receive. Ini kan kayak icon keluar ya. Nah, ini icon masuk. Jadi ini artinya kita ngirim, ini artinya kita deposit. Karena di sini kita ingin melakukan deposit, kita pilih yang receive. Kita klik aja sini receive. Oke. Jadi di sini awal-awal addressnya belum muncul karena ini baru pertama kali kita buka alamat walletnya ya. Jadi kita I understand dulu. Klik. Kemudian addressnya baru muncul.
Ini kita copy, lalu masukkan ke exchanger atau wallet lain tempat kita ingin mengirim koin BNB. Ini coba saya copy dulu ya, kemudian saya praktek untuk ngirim dari wallet lainnya. Bentar. Oke, sudah masuk ya 0,1 BNB. Jadi barusan saya ini kirim dari MetaMask ke Exodus menggunakan jaringan BSC. Jadi pastikan kalau kalian mengirim token, itu gunakan jaringan yang sama-sama disupport ya. Contoh ini kan Exodus support BSC. Ya pengirimnya juga harus menggunakan jaringan BSC. Ini kita bisa melihat langsung value-nya dalam bentuk rupiah, Rp808.000 per 0,1 BNB. Kemudian itu kan receive ya. Nah, kalau kalian ingin mengirimkan token, klik aja yang icon send ini ya. Sekali lagi, ini icon send, ini receive. Receive terima, send itu kirim. Kita karena ingin mengirimkan token, kita klik aja send. Lalu di sini kita tinggal memasukkan alamat BNB yang ingin kita kirimi. Sebagai contoh, saya mau ngirim ke alamat ini, kemudian kita klik continue. Di sini ada notifikasi ya, transaksi adalah permanen. Karena memang kalau kita ngirim di kripto itu nggak bisa kita tarik lagi ya. Jadi kalian harus benar-benar ngecek addressnya udah benar atau enggak. Kita klik OK. Lalu di sini kalian bisa melihat ya, gas fee-nya itu cuma Rp169, bro. Bayangin. Ini tergolong murah banget. Barusan saya ngirim dari MetaMask ke Exodus itu biayanya sekitar Rp400 satu transaksi. Nah, di sini di Exodus ini cuma Rp169 untuk jaringan BSC. Makanya tadi saya bilang ya, salah satu alasan kenapa saya itu sudah 3 tahun lebih menggunakan Exodus karena ini fee-nya tergolong murah. Lalu kita di sini tinggal memasukkan kita ingin mengirimkan berapa rupiah. Tadi udah kita setting untuk currency-nya menggunakan rupiah, makanya di sini kita tinggal nulis saja. Semisal kita itu ingin bertransaksi menggunakan perhitungan rupiah, ya kita setting rupiah kayak tadi. Jadi kita tinggal nulis saja, misal kita ingin ke 100.000. Tulis saja 100.000, maka nanti Exodus itu akan menghitungkan 100.000 itu kita ngirim berapa BNB. Atau mungkin kita itu ingin mengirim dalam nominal BNB perhitungannya. Ya kita switch aja sini. Kita switch, maka otomatis di atasnya yang dalam bentuk BNB. Jadi kalau kalian transaksinya itu perhitungannya suka pakai USD atau dolar, ya tadi di bagian currency itu biarin aja USD. Tapi kalau kalian ingin menggunakan rupiah, agar gampang dipantau misalnya, ya kita setting di bagian rupiah atau IDR. Ini sebagai contoh di sini 100.000 saya kirimkan ke sini ya dengan fee 169. Kita klik preview. Kita baca lagi, kita kirim 0,012 BNB atau senilai Rp100.000. Fee-nya cuma 169. Lalu kita disuruh untuk slide untuk melakukan pengiriman. Kita slide. Oke, transaksi sudah dikirim. Jadi gampang banget ya menggunakan wallet Exodus ini untuk aktivitas receive dan juga send token. Selanjutnya adalah kita belajar bagaimana untuk melakukan swap. Jadi seperti biasa, di swap itu kita bisa di dua tempat. Yang pertama kita masuk ke tokennya dulu, baru kita lakukan swap. Kedua, kita bisa masuk ke menu swapnya langsung. Contoh tadi ya, misal tadi saya kan punya saldonya BNB, depositnya. Jadi kita prakteknya ya di BNB, kita klik aja BNB. Di sini ada menu swap. Ini kita klik, kemudian klik continue. Continue. Nah, tampilan seperti ini karena kita baru pertama kali melakukan swap ya. Jadi ada kayak informasi. Continue. Nah, di sini kita tinggal memilih kita ingin melakukan swap dari BNB ke apa. Contoh kita itu ingin melakukan swap dari BNB ke USDT misal ya. Ini ya. USDT jaringan BSC sebagai contoh. Semisal di sini kita masukkan dulu nominalnya. Oke, semisal di sini kita ingin melakukan swap ya 0,02 BNB atau senilai Rp161.000 menjadi USDT jaringan BSC. Nanti kita dapetin 9,9 USDT. Tapi ingat biasanya setiap wallet itu punya minimal transaksinya ya. Contoh di Exodus, ini kalau kita kecilin lagi 0,01. Nah, di sini kan ada tombol min ya. Min itu artinya minimal. Kita klik di sini. Maka akan ada notifikasi atau informasi bahwa minimal transfer atau swap menggunakan Exodus
Untuk koin BNB itu 0,019 atau Rp159. Jadi kalau kalian bingung, saya mau swap token ini, kira-kira minimal swapnya berapa? Ya kalian tinggal klik aja di bagian mint sini ya. Dan ini sudah biasa di wallet-wallet desentral seperti Bitget, Atomic dan lain-lain. Jadi ada minimal swap ya. Semisal di sini saya 159.000, kita lakukan swap. Oke, di sini kita sudah berhasil melakukan swap. Kita langsung aja klik continue. Kita back sini. Oke, ini sudah masuk langsung ya. Jadi mungkin sekitar hitungan detik 1-3 detik USDT-nya sudah masuk 9,8. Itu untuk melakukan swap langsung lewat tokennya. Atau kalian juga bisa melakukan swap dari fiturnya langsung di sini. Kita klik swap. Lalu kalian tinggal setting seperti biasa. Kalian ingin swap token apa? Di sini pilih. Kalian punyanya token apa? Kemudian ingin kalian swap menjadi apa? Jadi sesuaikan dengan token yang kalian miliki ya. Kemudian kalian juga sebenarnya bisa melakukan bridge melalui Exodus ini. Cuma untuk minimal bridge-nya itu ya lebih tinggi. Kenapa? Karena bridge itu kan lintas blockchain ya. Sebagai contoh di sini, semisal saya ingin melakukan swap dari USDT jaringan BSC menjadi USDT di jaringan semisal Arbitrum ya. Kita klik Arbitrum. Karena USDT kan jaringannya ada banyak banget ya. Nah, kita bisa cek dengan klik di bagian minimal, klik. Kita akan diberitahu bahwa minimal untuk melakukan swap dari BSC USDT ke USDT jaringan Arbitrum itu di $34,9. Jadi perhatikan baik-baik ya, minimal swapnya. Kalau kalian sudah punya saldo $34,9, kalian bisa melakukan swap dari USDT jaringan BSC menjadi USDT jaringan Arbitrum. Karena memang ya bridge kan memang lebih mahal ya. Jadi minimal bridge-nya juga lebih gede. Kalau sekedar swap itu kan satu blockchain. Nah, kalau bridge itu kan lintas blockchain. Seperti token jaringan Ethereum dipindah ke token jaringan BSC. Token jaringan BSC dipindah ke token jaringan Base dan lain-lain. Ngerti ya? Lalu di sini ada fitur buy. Nah, sekali lagi untuk yang namanya wallet itu kurang recommended jika kalian melakukan buy langsung lewat debit card karena kita lokasinya di Indonesia ya. Ini juga sama posisinya ketika kalian menggunakan wallet lain yang diharuskan untuk memasukkan debit card. Jadi ini kalau kalian ingin melakukan pengisian ke Exodus ya kalian transfer token aja. Lalu jika kalian itu ingin mengakses dApps atau aplikasi desentral yang ada di berbagai macam ekosistem kripto, kalian bisa masuk ke bagian yang explore di sini. Pilih yang bagian Web3. Nah, ini ada kayak notifikasi tanda seru ini ya, karena saya memang di video ini belum melakukan backup kode press, agar nggak terlalu lama ya. Tapi intinya kalian di awal harus melakukan backup. Lanjut, sini kita coba masuk ke Web3. Jadi kalian itu di Exodus juga bisa eksplorasi berbagai macam dApps atau aplikasi desentral. Contoh di sini saya ingin masuk ke mana ya? Bentar. Contohnya OpenSea ya. Marketplace NFT terbesar di dunia. Kita buka OpenSea. Lalu kita bisa login dulu menggunakan Exodus kita. Kita klik di bagian icon wallet. Lalu kita bisa pilih terserah ya. Semisal di sini MetaMask, pilih aja. MetaMask. Nanti kita itu akan diarahkan untuk approval lewat Exodus. Kayak gini ya. Kita kan barusan pilih yang MetaMask, tapi munculnya ini yang Exodus. Karena memang kita aksesnya kan lewat dApps-nya Exodus. Kita approve. Lalu kita akan terkoneksi ke halaman OpenSea menggunakan wallet Exodus kita. Oke, kita accept. Oke, kita sudah dalam posisi login ya sini. Jadi, orang-orang yang bilang bahwa Exodus nggak bisa untuk explore Web3 itu ya salah besar. Karena menggunakan Exodus, itu juga kalian bisa eksplorasi aplikasi-aplikasi desentral. Dan sekali lagi, salah satu kelebihan dari Exodus adalah biaya fee-nya yang tergolong murah. Kayak tadi, kalau kita di MetaMask, kirim pakai BSC itu Rp400, kalau di sini sekitar Rp100. Lalu kita jika ingin explore NFT yang barusan kita beli, semisal kalian beli lewat OpenSea dari Exodus, NFT-nya bisa kalian cek di bagian yang menu NFTs. Jadi muncul di sini semua NFT yang di hold di dalam wallet Exodus.
Dan bagi kalian yang ingin mendapatkan passive income, kalian bisa manfaatkan fitur staking. Klik di sini, kalian bisa melihat berbagai macam tokennya itu bisa di stakingkan langsung lewat Exodus seperti Ethereum 3,7%, Solana 6,7%, dan lain-lain. Kalian tinggal klik aja ya. Contoh kita pilih yang Solana, lalu kita tinggal melakukan staking terhadap Sol yang kita miliki di dalam wallet Exodus. Oke, jadi seperti itu ya tutorial bagaimana cara untuk menggunakan Exodus yang merupakan wallet yang bisa dibilang sangat recommended untuk kalian yang masih pemula atau kalian yang sudah pro sekalipun dan suka dengan tampilan wallet yang itu simple dan jarang banget ngebug atau error, atau bahkan nggak pernah ya. Kalau saya pribadi belum pernah ngerasain error di Exodus, kalian wajib banget menggunakan wallet ini. Apalagi kalau kalian perhitungan ya dengan biaya fee transaksi, wajib banget coba Exodus. Semoga bermanfaat. See you.